Kali ini saya kembali berada di situs Gapura Bajang Ratu, dan saya akan menyampaikan hal-hal yang terbaru, ada hubungannya dengan hasil ekskavasi yang dilakukan pada tahun yang lalu. Menarik sekali bahwa di situs Gapura Bajang Ratu ini, yang selama ini masyarakat menyebutnya sebagai candi, maka kita harus kembalikan pada posisi yang sebenarnya. Dia adalah sebuah gapura. Dan tentu kalau kita bicara mengenai gapura, kita bicara mengenai suatu bangunan yang dihubungkan dengan pembatasan areal tertentu. Nah, untuk memasuki areal tertentu itu dibuatlah sebuah gapura. Gapura Bajang Ratu menarik sekali karena di samping dari sisi arsitekturnya sangat menawan dan menunjukkan gaya Majapahit atau gaya abad ke-14-15 Masehi, sebagaimana juga ditemukan pada berbagai tinggalan arsitektural pada masa Majapahit tersebut. Di samping itu ada yang barangkali terlepas dari perhatian khalayak ramai terkait dengan keberadaan gapura ini. Sebagaimana masyarakat sudah tahu bahwa di wilayah Trowulan dikenal ada dua gapura yang sangat monumental, sangat dikenal oleh masyarakat luas. Yang pertama adalah Gapura Ringin Lawang yang berbentuk candi bentar atau seperti candi yang dibelah, dipisahkan begitu. Umumnya gapura semacam ini ditempatkan pada areal yang paling luar. Kalau kita menggunakan pola pembagian halaman sebagaimana dikenal pada masa abad ke-14-15 sampai juga sebagaimana juga dikenal di daerah Bali, diketahui bahwa keberadaan gapura yang berbentuk candi bentar atau candi yang dibelah itu merupakan gapura yang paling luar. Nah, apabila kita menggunakan cara pandang seperti itu, maka bisa jadi, dan kita mungkin bisa sepakat bahwa kalau kita menghadapi candi Ringin Lawang, itu adalah sebuah titik di mana kita akan memasuki suatu areal tertentu disambut dengan gapura yang paling depan. Namun hal ini akan menjadi sangat berbeda kalau kita berhadapan dengan gapura yang kedua, yaitu Gapura Bajang Ratu. Nah, Gapura Bajang Ratu ini bentuknya bukan lagi candi bentar, tapi melainkan gapura yang disebut paduraksa. Karena gapura ini memiliki atap. Bahkan istimewanya Gapura Bajang Ratu itu atapnya bersusun dan makin ke atas makin meruncing, diakhiri dengan bentuk semacam kubus. Dan ini merupakan karakter dari arsitektur bangunan masa Hindu-Buddha, khususnya di periode Jawa Timuran, lebih tepatnya periode masa Majapahit abad ke-14 sama 15 Masehi. Ada hal yang menarik di sini yang perlu kita coba angkat persoalan gapura ini. Jadi gapura ini tentu saja kalau menggunakan cara pandang yang pertama tadi, harusnya dia berada pada posisi yang paling dalam. Karena umumnya pada bangunan yang dengan pembagian pola halaman pertama, halaman paling awal itu dimulai dengan gapura candi bentar. Kemudian memasuki halaman kedua, kita akan bertemu dengan gapura kedua, bisa berbentuk gapura paduraksa juga, dan gapura yang paling dalam itu juga gapura paduraksa. Nah, dalam konteks pemikiran seperti ini, maka kita perlu mendiskusikan bagaimana posisi Gapura Bajang Ratu ini di masa lampau. Apakah Gapura Bajang Ratu ini di masa lampau bisa mewakili cara pandang yang pertama tadi? Dia harus dilengkapi dengan gapura-gapura yang lain yang ada di depannya, atau bahkan mungkin dia berdiri sendiri. Nah, ini hal yang menarik dan kita membutuhkan dukungan data yang lebih konkret. Apakah cara pandang pola penentuan gapura itu mengikuti cara yang lama tadi, ada pembagian 3 halaman diakhiri dengan gapura paduraksa, atau ada kemungkinan satu areal tertentu dengan adanya dinding tertentu hanya membutuhkan 1 gapura. Nah, ini menarik karena kalau kita kaitkan dengan sejarah berdirinya gapura pada masa Hindu-Buddha, tentu kita tidak bisa lepas hanya bicara mengenai konsep yang ada di masa Majapahit atau periode abad ke-14-15 Masehi.
sebagaimana kita harus memahami bahwa masa Hindu-Buddha itu terbentang luas sekali kurun waktunya, mulai dari abad ke-5 sampai abad ke-16 Masehi. Kurun waktu yang sangat panjang, dan tentu dalam hal ini, dalam konteks arsitektur bangunannya pun juga mengalami perkembangan. Saya ambil contoh, misalnya kita buat ilustrasi bagaimana kondisi gapura pada bangunan Hindu-Buddha di masa abad ke-9 atau abad ke-10 awal di Jawa Tengah. Di wilayah Jawa bagian tengah itu juga ditemukan banyak gapura. Salah satu gapura yang sangat populer adalah gapura pada kompleks Ratu Boko. Pada kompleks Ratu Boko itu kita akan memasuki areal di perbukitan. Tapi sayang bahwa ketika kita mulai masuk ke areal perbukitan itu, tinggalan berupa gapura yang di Jawa Timur dikenal dengan model Candi Bentar tidak pernah kita dapatkan. Namun seolah-olah begitu kita memasuki areal yang semakin suci ke dalam, kita bertemu dengan gapura Candi Bentar yang memanjang. Bahkan di sana gapura utama itu diapit oleh gapura-gapura apit, gapura-gapura yang ada di kanan kirinya. Nah, ini menarik sekali. Pola ini yang bahkan kita sering lihat kalau kita pergi ke Bali. Di Bali itu masih ada contoh beberapa pura atau bahkan candi-candi kuno di sana memiliki pola gapura utama, kemudian kanan kirinya juga ada pintu-pintu yang lebih kecil atau gapura alit gitu. Nah, ini menarik perhatian kita. Ternyata pola gapura yang berkembang pada periode abad ke-9-10 Masehi di Jawa Tengah itu seolah-olah tidak diteruskan pada periode abad 14-15 Masehi, khususnya di wilayah Trowulan atau Jawa Timur pada umumnya. Nah, ini menjadi perhatian kita. Jadi kita harus membuka wawasan bahwa ada peluang gapura itu tidak senantiasa menggunakan pola halaman yang selalu 3, tapi sangat bergantung dari keberadaan bangunan yang dimaksudkan. Apakah dia merupakan bangunan yang berkesinambungan dengan halaman-halaman di sekitarnya, atau dia mungkin juga berdiri sendiri. Nah, berangkat dari cara pandang seperti itu, maka kita perlu membuka kemungkinan bahwa gapura yang ada di dusun keraton ini, di dusun keraton, dengan bentuk padu raksa ini berpotensi untuk memberikan kita kemungkinan suatu gapura yang bisa berdiri secara mandiri tanpa ada gapura-gapura yang lain, dengan catatan ada peluang mungkin dia juga mempunyai tambahan pintu alitnya kanan kiri, karena sekarang posisinya sudah hancur bagian kanan kiri gapura itu. Kemudian juga potensi berikutnya, ada kemungkinan entah di utaranya atau di selatannya ada gapura yang lain. Namun kita juga tidak punya data dukung yang kuat untuk itu. Artinya ini masih dalam posisi wacana. Namun demikian kita pantas memperhatikan juga temuan dari ekskavasi tahun lalu, di mana sayap timur dan sayap barat dari gapura Bajang Ratu ini sudah dibuka dan mendapatkan data yang signifikan bahwa pagar yang mengarah ke arah timur itu ternyata menemukan sudut bangunan berikutnya mengarah ke selatan. Itu yang pertama. Tapi judul pertanyaan muncul kembali menjadi bahan diskusi berikutnya, karena di sayap barat dinding yang ditemukan ke arah barat itu menemukan bentuk persilangan. Jadi ada dinding yang kemudian terus ke barat, ada dinding yang melanjutkannya ke arah utara dan ke selatan. Ini menimbulkan diskusi yang luar biasa menarik. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan ini adalah kita kembalikan pada gapuranya sendiri. Pada gapura Bajang Ratu kita mendapatkan adanya unsur yang penting, yaitu berupa dorpel. Dorpel atau ambang pintu yang terbuat dari batu andesit, baik yang ada di bagian bawah maupun di bagian atas, ternyata posisinya menunjukkan bahwa sepasang daun pintu pada dorpel itu akan dibuka dengan cara ditarik ke arah utara. Jadi orang yang datang itu berasal dari selatan. Kemudian daun pintu itu akan ditarik ke arah utara.
Nah, ini menjadi salah satu kunci untuk bisa menjawab areal yang dilindungi dengan dinding keliling dan gapura itu tempatnya berada di mana. Dengan asumsi bahwa penempatan dorpel andesit itu benar, bukan sebuah, tidak ada kesalahan sama sekali, maka kita bisa simpulkan bahwa tempat suci itu ada di bagian utara. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah kita punya bukti secara signifikan, secara arkeologis, apa tinggalan-tinggalan di sisi utara itu yang membuat tempat ini menjadi penting. Nah, ini tugas kita berikutnya nanti untuk menelusuri apakah dari periode Dinas Purbakala Hindia Belanda kita mendapatkan data dukung atau dari temuan ekskavasi yang berikutnya lagi. Nah, ini hal yang menurut saya perlu kita sampaikan pada khalayak ramai supaya edukasi ini semakin tajam dan semakin sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan. Barangkali dari sisi itu kita bisa menyampaikan bahwa akurasi data atau faktual dari hasil ekskavasi itu masih membutuhkan data dukung yang lain, manakala kita ingin mengharapkan narasi yang memang relevan, kemudian juga mempunyai bobot kesahihan yang tinggi. Baik, itu sedikit informasi terbaru yang perlu saya sampaikan kepada para viewer, para khalayak ramai terkait dengan hasil ekskavasi terakhir yang dilakukan oleh BPK Wilayah 11 dalam hubungannya dengan keberadaan gapura Bajang Ratu. Mudah-mudahan memberikan manfaat.